ayat yang ke-26 ini kita melihat bagian C saja, ya. Karena saya akan berbicara kepada saudara tentang 3 peperangan yang terjadi di akhir zaman dan pemusnahan. Jadi, 3 peperangan di sini itu yang pertama adalah peperangan dalam permulaan penderitaan. Jadi saat kata firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 6, ayat 7 di sana dikatakan bahwa engkau akan mendengar kabar-kabar tentang perang di mana kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah, Matius 24 ini bicara tentang permulaan penderitaan. Kita sebagai orang percaya kita tidak heran lagi dengan keadaan begitu. Kenapa? Karena kehebatan, kedahsyatan daripada Alkitab yang adalah firman Allah ini sudah menjelaskan, sudah menyampaikan. Bahkan kalau saudara membandingkan di dalam kitab Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-31 sampai 35, di sana diceritakan bagaimana pernyataan Tuhan kepada seorang raja Nebukadnezar. Dia memberitahukan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sementara terjadi dari kerajaan Babel, Medi dan Persia, kerajaan Yunani, baru datang kerajaan Romawi, baru datang pada bangsa-bangsa sekarang masa kini. Itu terjadi peperangan, dan hebatnya saudara-saudara itu sudah dicatat ratusan tahun yang lalu sebelum Masehi, sebelum peristiwa peperangan nuklir yang sementara tren di hari-hari ini. Belum terjadi itu Tuhan suka kasih tahu lewat mimpi Nebukadnezar ini. Bagaimana kedahsyatan Alkitab memberitahu sesuatu yang terjadi, yang sementara terjadi, yang akan terjadi. Akhir zaman kata firman Allah akan ada peperangan dan pemusnahan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Itu sudah dinyatakan di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Sampai pada kedatangan Tuhan, kerajaan Kristus dia memerintah di atas dunia ini, saudara. Itu sudah disampaikan kepada seorang raja Nebukadnezar yang berkuasa pada saat kerajaan Babel pada waktu itu. Harmagedon terjadi, saudara. Itu peristiwa kedatangan Tuhan dan sudah dilihat oleh seorang raja Nebukadnezar. Peperangan yang ketiga terjadi pada perang Gog dan Magog. Kapan itu peristiwa? Selesai kerajaan 1000 tahun, dilepaskan sesaat. Dia menggerakkan semua yang masuk dalam kebangkitan kedua. Ketika bangkit kedua, saudara, iblis sesatkan mereka. 20.000 langkah, kata firman Tuhan. Peperangan ketiga terjadi sesudah kerajaan 1000 tahun. Nah, di sinilah saudara yang saya mau sampaikan. Saat ini ketika Gog Magog itu terjadi, iblis dikalahkan, dibuang di Gehenna, artinya neraka. Hukuman kekal, neraka terakhir. Dia dibuang. Disinilah terjadi pemusnahan. Langit dan bumi juga dimusnahkan, dibakar dengan api. Kita lewati 3 peperangan ini, masuk dalam pemusnahan kekal, masuk di dalam pembinasaan kekal, saudara. Bagaimana cara Tuhan menghukum, menghancurkan langit dan bumi ini? Orang tahu, saudara. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, 2 Petrus 3 ayat 10. Langit dan bumi ini dibakar, dimusnahkan dengan api. Kalau Tuhan membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-20, mari kita dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Akhir dari peperangan Gog dan Magog. Kalau kita bandingkan tadi saya katakan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10, bukan hanya iblis
Bukan hanya nabi palsu dan antikris yang dilempar di lautan api itu, saudara. Bukan. Langit dan bumi juga dibinasakan. Pemusnahan itu pasti terjadi karena firman Allah seperti yang sudah ditetapkan, yang sudah disetujui. Tapi kata firman Allah, orang-orang fasik juga akan masuk. Kalau saudara membaca ayat-ayat ini terus, saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ini, saudara akan lihat bagaimana kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ini peristiwa pasti terjadi. Siapa orang yang tidak sungguh-sungguh ini? Diterjemahkan lagi di dalam kitab Yudas ayat yang ke-18. Mari kita baca Yudas ayat yang ke-15 saja. Kita baca dulu. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Orang yang bagaimana yang tidak sungguh-sungguh itu, saudara. Yudas menjelaskan, mereka orang-orang fasik, mereka yang suka kata-kata nista kepada Tuhan. Jadi saudara, ini orang-orang fasik ini siapa mereka? Mereka bukan tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50, orang fasik itu suka menyelidiki firman. Tapi ayat itu mengatakan bahwa tapi mereka suka mengata-ngatai saudara mereka. Tapi kata firman Allah, mereka juga akan dihukum. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh akan masuk dalam penghukuman kekal itu. Kemudian saudara, kita baca terus ayat ini. Ayat yang ke-15. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Ini jelas firman Allah beritahu kepada kita, saudara. Tidak sungguh-sungguh orang fasik. Di sini dikatakan mereka itu orang-orang yang menggerutu, suka bersungut-sungut, tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Harusnya terus sebagai orang percaya, jangan suka menggerutu, jangan suka bersungut. Pelayan-pelayan Tuhan jangan suka bersungut, jangan suka menggerutu. Lihat tentang nasib. Saya katakan kepada jemaat, nasib itu bisa diubah. Kalau takdir itu tidak bisa dirubah. Kita bilang, so nenek kong lemah. Ya bukan. Siapa bilang lansia tidak berguna, sayang? Jangan suka mengeluh dengan nasib. Saya melayani Tuhan jadi gembala dari tidak ada. Saya pernah bersaksi dari balai desa saya dilantik jadi gembala pertama Tuhan, saudara. Kalau bisa Tuhan izinkan bangun jemaat 50 keluarga, orang keluar tabis ke gereja, orang keluar dari sana, saudara. Jadi saudara, kalau orang mau berserah nasib, orang mau mengeluh, tidak pernah mengeluh. Walaupun jemaat sekata-katain macam-macam orang, kalau nasibnya hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Orang-orang seperti ini yang kata firman Allah, mereka akan bersama-sama masuk dalam
dahsyat lagi mungkin akhir zaman ini, saudara. Dan ini pasti terjadi. Dan bukan hanya berhenti dari pada ayat yang ke-16 ini, saudara. Saudara baca, kita lompat ayat yang ke-19. Dalam kitab Yudas tadi, ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ayat ini dia bilang, orang yang tidak dikuasai oleh Roh, mungkin orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak mengambil alih hidup kita, tidak kuasai hati dan pikiran kita, tidak menjadikan dia pemimpin kita di dalam perjalanan untuk menerangi, mengilluminasi tentang kebenaran firman, supaya dia menjadi firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mampu merubah, memberikan kekuatan. Saya katakan kepada jemaat 10 malam, saudara-saudara, saya bilang, keistimewaan orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang betul-betul sungguh-sungguh, bukan pemecah belah. Saudara, dia punya keistimewaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia punya 2 parakletos. Satu di surga, satu di bumi. Kita punya penolong lengkap, saudara. Orang-orang Pentakosta bersyukur kita punya keistimewaan. Makanya Tuhan bilang penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau orang penuh dengan Roh Kudus, jangan kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang kuasai hidup kita. Orang akan jadi seperti Yudas katakan, pemecah belah. Orang keajaran selalu bertitik tolak berfokus pada kuasa Roh Kudus. Dia adalah Allah. Roh Kudus ini adalah Allah, adalah Tuhan. Pelayanan keagungan daripada Roh Kudus itu benar nyata dalam gereja Pentakosta di Indonesia. Tapi banyak kali orang-orang GPDI bukan lagi dikuasai oleh Roh Kudus, tapi dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Orang-orang seperti ini suka memecah belah persatuan, suka mengeluh, suka iri. Karena keinginan-keinginan daging kan berlawanan dengan keinginan roh di dalam kitab Roma. Nah, kata firman Allah, mereka ini adalah orang-orang yang akan dibuang di api neraka pada pemusnahan di akhir zaman, kata firman Allah. Jadi bagaimana orang gembala? Orang bersikap seperti apa? Rupa-rupa begitu. Yang saya tahu, saudara, pengalaman dan ajaran doktrin kita bukan rupa-rupa begitu. Nak sadarkan diri. Mereka katakan itu jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus. Bukan jamahan Roh Kudus. Anda akan lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Karena mulu ini, saudara, orang yang suka memecah belah persatuan itu kan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus harusnya jadi berkat. Perkataannya mengandung berkat, bukan perkataan yang mengandung kutuk. Jadi bagaimana sikap kita supaya kita tidak masuk dalam penghukuman terakhir ini? Apa kata firman Allah? Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 3, ya, untuk orang masuk dalam kerajaan Allah itu, orang dihindarkan dari api neraka itu, ya, lahir dari air dan roh. Roh Kudus punya peran penting. Yang kedua, supaya kita tidak masuk dalam penghukuman kekal itu. Kata firman Allah, orang harus setia sampai akhir. Baru yang terakhir, sikap kita sebenarnya supaya kita tidak
masuk dalam penghukuman kekal itu? Penuh Roh Kudus. Tapi penuh Roh Kudus harus dikuasai Roh Kudus. Harus hidup di dalam Roh. Harus dipimpin oleh Roh. Orang yang penuh dengan Roh Kudus memang tanda berbahasa lidah. Tetapi jangan lupa, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu harus mengeluarkan buah Roh. Bukan sampai saja pada buah Roh, saudara. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu harus menjadi gereja yang hidup bersaksi. Harus jadi gereja yang dewasa. 4 hal orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus: berbahasa lidah, berbuah Roh, jadi dewasa, jadi kesaksian, sehingga orang bukan jadi pemecah belah, bukan suka menggerutu, suka melihat-lihat orang punya. Jangan. Orang yang penuh Roh Kudus jadi berkat dari perkataan, perbuatan, sikap, pikirannya, ide-idenya. Berusaha mau jadi berkat dari perkataan, supaya orang tidak masuk dalam penghukuman, pemusnahan yang dikatakan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 ini. Mari kita miliki sikap yang benar. Amen. Jadi memang betul Alkitab bilang kalau langit dan bumi ini akan dibinasakan, ya saudara-saudara, itu pasti dibinasakan. Dan orang-orang yang seperti yang sudah dikatakan oleh firman Allah ini, saudara, itu memang betul akan masuk seperti itu. Makanya kita sebagai orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita penuh dengan Roh Kudus. Tapi jangan cuma sampai dikata penuh Roh Kudus, harus hidup di dalam Roh, harus dikuasai oleh Roh, harus dipimpin oleh Roh, supaya